Halo semuanya, balik lagi sama aku, Apoteker Putri. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di episode ngobrolin seputar obat kali ini, kalau kemarin aku ngobrolin supralfat, obat lambung, kali ini aku mau pindah haluan dulu nih. Seperti yang ada di judul, aku mau ngobrolin seputar obat amlodipin. Nah, mungkin ada dari kalian yang udah familiar, tapi ada juga yang belum. Karena biasanya amlodipin ini tuh familiarnya di kalangan orang tua gitu, bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalian juga harus tahu informasi obat tentang amlodipin ini. Siapa tahu ayah atau ibu kalian atau saudara kalian, tetangga kalian tuh ada yang minum amlodipin. Jadi kalian bisa ngasih tahu informasi obat apa aja yang harus diperhatikan sama pasien-pasien yang minum amlodipin ini. Kira-kira amlodipin tuh obat apa sih sebenarnya? Dosisnya berapa? Cara pakainya gimana? Ada nggak interaksi sama obat lain? Efek sampingnya gimana? Dan aman nggak sih amlodipin ini dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui? Semua akan kita bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, please subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis guys. Dan dengan subscribe kalian gak akan ketinggalan info kalau aku up video-video baru seputar informasi obat-obatan lainnya. Oke, daripada kebanyakan ngomong, yuk kita langsung masuk ke videonya. Amlodipin. Amlodipin ini adalah obat golongan antihipertensi yang kerjanya itu memblok kanal kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Jadi amlodipin itu adalah obat penurun tensi. Secara umum, tingginya tensi, tingginya tekanan darah di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, kekuatan pompa jantung. Semakin besar pompa jantungnya, maka tekanan yang diberikan juga akan semakin besar. Analoginya gini nih, misalnya kita mau pompa ban sepeda sama ban mobil. Dari ukuran bannya aja kan udah beda kan, otomatis pompanya itu juga beda, pasti akan lebih besar pompa yang digunakan untuk pompa ban mobil daripada ban sepeda ini. Kalau semakin besar pompanya, maka tekanan yang diberikan itu juga akan semakin besar. Ya kayak gitu, kalau di dalam tubuh kita pompa jantungnya semakin besar, maka tekanan yang diberikan juga semakin besar. Hasilnya tekanan darah meningkat. Yang kedua, ukuran pembuluh darah. Semakin kecil pembuluh darah di dalam tubuh kita, maka tekanan darahnya itu akan semakin besar. Analoginya gini, misalnya kita mau minum boba deh. Boba ukurannya kan besar-besar. Kalau kita minumnya pakai sedotan biasa yang bolongannya kecil, kita kan akan memberikan tekanan yang lebih besar gitu loh untuk nyedot si bobanya itu. Beda halnya kalau misalnya kita minum boba tapi sedotannya yang besar. Ya udah, kita kayak effortless aja kan minumnya, jadi ya udah nyedot-nyedot biasa gitu loh. Sama kayak pembuluh darah di dalam tubuh kita, semakin kecil pembuluh darahnya, maka tekanan yang diberikan itu akan semakin besar. Hasilnya tekanan darahnya meningkat. Yang ketiga, tekanan darah di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh volume darah. Semakin banyak volume darah yang ada di dalam tubuh kita yang dipompa oleh jantung, maka tekanannya itu akan semakin tinggi. Analoginya kayak banjir misalnya. Banjir, semakin banyak volume airnya, itu kan arusnya akan semakin tinggi. Nah, arus itu kan menandakan adanya tekanan yang makin tinggi toh. Jadinya, semakin banyak volume yang ada di dalam tubuh kita, si jantung ini tuh akan memompanya itu lebih kuat gitu loh. Kalau jantung memompanya lebih kuat, maka tekanan yang dihasilkan itu juga akan semakin tinggi. Hasilnya tekanan darahnya tinggi. Nah, si amlodipin ini kerjanya di nomor berapa? Dia itu bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah. Jadi, dia bekerja di nomor 2 tadi. Ketika ukuran pembuluh darahnya kecil, si amlodipin ini akan berusaha untuk membesarkan pembuluh darah supaya aliran darahnya lancar, supaya tekanannya kembali turun. Amlodipin sendiri dijual dalam satu bentuk sediaan tapi 2 dosis, yaitu tablet 5 mg dan tablet 10 mg. Untuk menentukan dosisnya sendiri, setiap pasien itu beda-beda, ditentukan dari usia, seberapa parah penyakitnya, dan bagaimana respon pasien terhadap si obat ini. Nah, umumnya untuk pasien dewasa, baik hipertensi atau angina, itu dosisnya 5-10 mg per hari. Untuk hipertensi anak-anak usia 6-17 tahun, dosisnya itu 2,5-5 mg per hari. Cara minumnya gimana, Pak? Sebenarnya amlodipin ini tuh nggak masalah mau diminum pagi, siang, sore, malam, atau mau diminum sebelum makan, sesudah makan, ataupun pada saat makan. Karena ya amlodipin ini bukan tipikal obat yang susah yang ada aturan pakainya. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi waktu minum obat. Misalnya, biasanya itu per hari minumnya malam sebelum tidur. Ya setiap hari itu diminumnya harus malam sebelum tidur. Jam 9 misalnya, harus jam 9 terus. Jadi interval waktunya itu tuh pas, konsisten gitu loh setiap hari. Gimana kalau misalnya kita lupa minum obat? Kalau misalnya kita lupa minum obat, misalnya biasanya minumnya malam, terus kita inget nih paginya bangun tidur langsung diminum nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya kita minumnya malam, terus ingetnya
baru sorenya atau malah malamnya ya udah dilewatin aja, bukan terus akhirnya digandakan minum 2 ya, tapi udah dianggap nggak minum aja pada saat itu dan langsung lanjut seperti biasa minumnya, ya rutin lagi sebelum tidur setiap harinya gitu. Kalau untuk efek sampingnya sendiri, amlodipin itu bukan tipe obat yang menyebabkan efek samping berat. Efek sampingnya tuh ringan yang kayak cuman sebentar terus hilang gitu. Yang paling sering tuh pusing, sakit kepala, dan kelayangan. Jadi untuk menghindari efek samping itu, lebih baik amlodipin itu diminum pada saat mau istirahat. Jadi diminumnya itu lebih baik sebelum tidur malam gitu loh. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah amlodipin ini umumnya meningkatkan kadar dari obat-obat yang lain. Jadi kalau misalnya kalian atau ayah ibu kalian atau tetangga kalian ada yang minum obat amlodipin ini bersamaan dengan obat-obat yang lain, harus dikonsultasikan juga ke dokter, harus diinfokan supaya dokter itu bisa memilihkan obat yang tepat. Mungkin kalau nggak amlodipin bisa diganti dengan obat antihipertensi lainnya, atau kalian juga bisa minta apoteker untuk dibuatkan jadwal minum obat supaya nggak berinteraksi sama obat-obat yang lain. Nah, aman nggak sih untuk ibu hamil dan menyusui? Sebenarnya kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu jarang banget ya ada kasus hipertensi. Pun misalnya ada hipertensi gestasional atau hipertensi akibat kehamilan, obatnya itu bukan amlodipin. Jadi ya penggunaan amlodipin itu bukan untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kira-kira kalian udah mulai tercerahkan belum dengan info-info seputar obat amlodipin yang udah aku sampaikan tadi? Nah, kira-kira kalian mau minta aku untuk ngebahas seputar obat apa lagi? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama kontennya, kalian boleh like video ini dan jangan lupa subscribe. Nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video baru seputar informasi obat lainnya. Share juga ya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga jadi netizen yang budiman yang melek akan informasi obat-obatan. Oke, see you in the next video. Thank you for watching.